thumbnail dan judul videonya, kita bakalan bikin video yang beda dari biasanya. Sumpah. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas topik yang lagi viral banget di mana-mana, dan di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama Kaira dan Bapak Kaira. Oke, jadi nanti di video kali ini kita bakalan cerita tentang COVID-19 berdasarkan pengalaman pribadi kita. Jadi kita ini adalah alumni COVID-19. Nah, jadi seperti apa videonya? Kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai. Dan sebelum aku lanjut videonya, seperti biasa jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kita langsung aja ke videonya. Nah, mungkin di sini teman-teman yang baru nonton juga pasti kaget dan nggak percaya kalau kok bisa sih gitu, dan kok aku nggak tahu gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah sekali kita satu keluarga itu adalah alumni COVID-19, dan alhamdulillah juga hari ini kita semuanya sehat, luar biasa pokoknya, dan tentunya lebih fit dari biasanya gitu. Dan semoga teman-teman yang lagi nonton juga jangan sampai papaku sakit, COVID, dibawa ke rumah sakit. Dan semoga yang lagi nonton juga, baik yang sudah terkena COVID, yang lagi dalam masa pengobatan cepat sembuh, dan yang belum tentunya jangan sampai juga terkena COVID-19. Ya walaupun misalnya nggak apa-apa ya, namanya juga penyakit gitu kan, nggak bisa milih siapa aja yang kena. Tapi semoga nanti dengan video ini teman-teman bisa mengambil sebuah pengalaman atau pelajaran dari kita kayak gitu. Dan mungkin teman-teman penasaran ya gimana sih awalnya kok bisa teridentifikasi COVID-19. Mungkin langsung aja diceritakan oleh suami saya, karena orang yang pertama kali terkena COVID. Orang yang COVID. Iya, terkena COVID adalah Nope. beliau. Jadi gimana ya awal mula gitu ya? Awal mulanya itu gimana sih? Nggak tahu ya. Juga gitu. Jadi gimana sih awalnya tertular virus COVID-19 ya, kita juga nggak tahu ya, karena kita ya apalagi keluarga kami gitu kan, apalagi suami saya gitu kan, orang yang paling bersihan, orang yang paling cerewet. Dan bahkan waktu ada rumor COVID-19, rumah kita itu semuanya dipasang wajib mencuci tangan sebelum masuk rumah dan lain sebagainya. Pokoknya kita lengkap ya. Ada sabun cuci tangan juga di depan. Ya, ada sabun cuci tangan juga, terus juga ada hand sanitizer juga, masker juga, banyak kayak gitu. Dan kalau misalnya ditanya dari mana sih awalnya, kita juga bingung gitu kan. Dan kita juga ya ada obat juga deh. Kita juga lagi menyelidiki, ya nggak menyelidiki sih, lagi mikir gitu dari mana kok bisa gitu. Dan mungkin bisa cerita aja awal dropnya itu kayak gimana Ya, sebelumnya ini cerita pengalaman pribadi ya, cerita pengalaman pribadi, bukan untuk menakuti, bukan untuk menyepelekan ataupun istilahnya apa ya? agar teman-teman Ya, intinya berbagi pengalaman, mengedukasi teman-teman yang mungkin belum begitu paham, belum begitu peduli juga mungkin. Jadi di sini cerita pribadi itu berarti pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Awal mula itu saya drop itu sekitar pertengahan November, minggu kedua, pertengahan November minggu kedua itu ngerasanya itu badannya gerges kan, demam juga, terus pilek, batuk belum saat itu deh, tapi yang gerges lah gitu kan. Kemudian periksa ke klinik kesehatan gitu, didiagnosa awalnya itu gejala tipes, jadi dikasih obat tipes, terus dikasih juga surat izin, surat istirahat lah, surat SKD, surat dokter itu selama 3 hari.
Dan setelah 3 harinya selesai itu masih belum membaik juga, Tapi karena SKD-nya sudah habis, akhirnya dipaksakan berangkat kerja, berangkat dinas. Karena memang saat itu diharuskan berangkat. Dan pas dinas malam itu sekitar jam setengah 4 pagi itu sudah nggak bisa lagi nahan gitu kan, rasa lemes. Kemudian minta ke security untuk diantar ke puskesmas, dan kebetulan saya kerjanya itu di stasiun Linggapura ya, dekat dengan puskesmas Tonjong. Jadi diantarlah ke puskesmas Tonjong. Kemudian di sana diminta untuk mondok, istilahnya untuk opnam, karena memang sudah lemes banget ya, akhirnya diinfus juga. Aku pas sakit. Oh iya, di puskesmas Tonjong itu selama 1 hari 1 malam gitu. Nah, karena ngerasa jauh ya dari keluarga ya puskesmas Tonjong itu, akhirnya saya minta rujukan ke supaya dirawat di rumah sakit di area Purwokerto aja. Kemudian hari Sabtu itu saya itu di puskesmas itu hari Kamis saat itu, Kamis Jumat dini hari itu masuk puskesmas Tonjong. Kemudian hari Sabtu siang itu pulang karena kepengen dirujuk di rumah sakit di sekitaran Purwokerto. Tapi saya Iya. Terus di puskesmas itu saya minta rujukan ke rumah sakit Ananda Purwokerto. Tapi karena hari itu saya pengen pulang ya, karena pengen ketemu Kaira ya, ketemu anak, jadinya 1 malam itu tidur di rumah. Nah, baru besoknya hari Minggu tanggal 22 kalau nggak salah, 22 November itu ke rumah sakit Ananda. Nah, karena posisi saya sudah sakit ya, saya langsung daftar ke IGD saat itu. IGD. Tapi karena aturan dari rumah sakit itu bahwasanya yang masuk itu harus dicek dulu. Saat itu saya dicek dulu, diminta untuk swab PCR dan di PCR itu, di swab itu saya 2 hari, hari Minggu dan hari Seninnya, dan itu belum dirawat. Dan setelah PCR itu pulang lagi ke rumah kan, hari Senin sore itu saya pulang ke rumah. Kemudian hari Selasa, kalau nggak salah hari Selasa ya, hari Selasa malam itu hasilnya keluar. Saya dikabari dari rumah sakit Ananda bahwa setelah saya positif. itu ini langsung disuruh isolasi mandiri. Iya, setelah swab itu sambil nunggu hasilnya, saya itu diminta isolasi mandiri dari keluarga. Karena dari gejalanya demam, batuk saat itu kan. Jadi setelah pulang hari Minggu itu swab itu, saya udah di rumah pun terus pakai masker, di kamar sendiri, dan istilahnya keluarga itu jangan dekat-dekat saya gitu. Langsung diisolasi mandiri. Itu. Kemudian hari Selasa malam itu sekitar jam 10 malam lah, itu dapat telepon dari rumah sakit bahwasanya hasil dari swab saya positif. Tahu nggak sih rasanya tahu dikabari bahwasanya kita positif COVID ya, karena COVID itu kan beritanya begitu menakutkan ya, begitu menggemparkan gitu. Ya rasanya yang normal banget. Dan apalagi pada saat dijemput tuh pakai ambulan yang
pakai apa namanya penjemputan itu Perawatnya tugasnya itu pakai pakai APD lengkap itu kan Nanti kayak astronot. videonya ada di sini ya, pas saat dijemput. Gitu. Terus Ya jadi deh malam itu juga alhamdulillah masih ada kamar kosong. Soalnya kan saat itu kan ketersediaan ruang isolasi itu sangat terbatas ya, dan juga kasus COVID di Kabupaten Banyumas saat itu juga masih tinggi, saat itu sedang tinggi, dan saya dibilang sama rumah sakitnya ada ruang isolasi yang tersedia, tapi yang satu kamar 6 orang gitu, nggak ada yang sendirian gitu kan. Itulah saya ambil aja lah daripada nanti di rumah juga saya takutnya menularkan kepada keluarga. Akhirnya lah saya berangkatlah malam itu juga dijemput oleh petugas dengan APD lengkap. gitu guys, jadi kalau misalnya ditanya dari mana sih awal tertularnya, kita juga kurang tahu. Bisa dari mungkin saat bekerja beliau, atau bisa juga dari keluarga, atau mungkin dari saya yang saya sering belanja ke tukang sayur gitu kan, kita juga nggak tahu juga. Dan pada saat beliau sakit tipes, saya juga sama yang ngerasain sakit juga, cuman nggak se-drop beliau. Dan waktu beliau habis periksa di Ananda itu, tes swab katanya harus isolasi mandiri, saya langsung deg-degan kan tuh, satu keluarga langsung, wah kok bisa sih ya gitu. Tapi sebelumnya juga jujur aku juga udah kayak nebak-nebak juga gitu, karena dilihat dari ciri-ciri, terus juga mendengkur atau bernafas yang nggak beraturan, itu saya sebelumnya udah menebak juga, makanya saya suruh cek juga biar hasilnya itu jelas gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin sekarang masih kayak menganggap nggak mungkin nih, paling cuma penyakit settingan lah atau apalah gitu ya. Jadi kalau bisa jangan seperti itu, karena COVID-19 ini benar-benar ada, dan kami sudah merasakan sendiri bagaimana sih dampaknya. Dan ya semoga lebih lebih hati-hati aja kayak gitu. Ya terutama yang mungkin masih abai ya terhadap protokol kesehatan yang dicanangkan ya. Mungkin merasa saya kan masih muda, saya kan masih kuat. Iya mungkin saat itu teman-teman masih kuat, teman-teman masih muda. Tapi kita bukan cuman diri kita sendiri, kita punya keluarga, kita masih punya ada anak misalkan di rumah yang di bawah umur, ataupun orang tua yang udah lanjut usia, ataupun mungkin keluarga yang punya penyakit bawaan, itu yang lebih berbahaya. Makanya sebagai alumnus gitu ya, sebagai alumnus itu juga mengingatkan kepada teman-teman, kepada semua orang yang mungkin nanti melihat video ini, patuhilah protokol kesehatan 5M. Jadi pada saat mungkin kita sehat, ada orang lain yang harus kita jaga. Demikian. Karena nggak enak banget loh pada saat kena itu, saya sendiri termasuk yang masuk dengan gejala berat ya. Bahkan saya sampai pakai selang bantu oksigen selama 2 hari di rumah sakit. Itu rasanya nggak enak banget, sesak, terus nggak bisa tidur juga. Ya semoga teman-teman sih selalu diberi kesehatan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah baiknya kita itu mencegah sebelum daripada kita istilahnya harus mengobati, harus sakit. Jadi ya setelah tahu suami itu benar-benar positif dan juga dijemput di rumah sakit dengan pakai ambulan dari yang dilengkap, dijemput dengan ambulan, seperti yang teman-teman mungkin lihat di berita-berita ya, seperti itu memang keadaannya. Tapi ya bersyukur sih karena jadi lebih cepat ditangani kayak gitu kan, karena memang udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur nyenyak kayak gitu, jadi ya memang harus segera ditangani gitu. Dan perasaannya gimana sih Mbak sebagai keluarga yang ada di rumah kayak gitu kan? Tentunya ya sedih ya, karena nggak nyangka gitu loh.
nggak nyangka gitu, kok bisa gitu. Sampai sekarang pun saya masih nggak nyangka. Tapi ya udah gitu. Karena kan kita nggak bisa milih ya, virus itu nggak bisa milih ke siapa aja yang bisa kena. Bahkan banyak kan artis-artis yang terkena juga. Dan ya gimana gitu kan, karena memang virus ini benar-benar penyakit, benar-benar ada dan bukan aib sama sekali yang tidak harus kita tutupi gitu kan. Dan alhamdulillah aku tetap positif thinking, tetap yakin bahwa suami aku bakalan baik-baik aja gitu kan. Terus juga setelah suami dirawat di rumah sakit, otomatis dari dinas sosial, dari kelurahan dan lain sebagainya kan meminta data nih orang-orang siapa aja sih yang ada di rumah kayak gitu kan. Dan setelah suami dirawat, otomatis ada dari Dinkes yang menghubungi saya, dan akhirnya kita satu keluarga di swab kayak gitu. Dan awalnya juga saya tetap positif bahwa saya itu tidak tertular kayak gitu kan. Nangis. Nara juga di sini. Iya. Nangis. Oke, jadi tanggal 24 ya kalau nggak salah ya. Tanggal berapa ya? Pokoknya Selang 2 hari ya. Selang 2 hari aja di rumah sakit. ya. 24 masuk rumah sakit. Ya pokoknya pas suami saya di rumah sakit, saya satu keluarga di swab test juga. Dan kebetulan satu keluarga kita tinggalnya ada 3 kakak ya, 6 orang. Ada suami saya, Kaira, adik ipar, terus juga adik saya dan ada bayi juga. Terus juga ada ibu saya yang usianya itu udah 60 tahun ke atas. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Jadi kita semuanya di tes swab dan saat itu saya juga sempat yang namanya kehilangan indera penciuman ya. Saya sempat nggak bisa nyium aroma apa-apa sama sekali. Tapi saya tetap positif gitu kan, bahwa saya tidak terkena gitu. Tapi karena saya penasaran, akhirnya saya searching juga kan, meyakinkan diri bahwa gejala COVID-19 itu seperti apa aja sih gitu kan. Dari yang ringan sampai yang berat, dan salah satunya adalah kehilangan indera penciuman. Dan sedangkan besoknya mau dites swab, akhirnya saya nggak bisa tidur juga. Terus akhirnya tiba juga saatnya dites swab jam 10, kalau nggak jam 10 pagi ya kalau nggak salah. Nanti fotonya ada di sini juga ya. Jadi kita semua di tes swab dan hasilnya itu keluarnya itu nggak langsung teman-teman. Hasilnya keluarnya 2 minggu ya. Ya sekitar 2 mingguan gitu, lebih lama. Dan hasilnya keluar itu saat kita semuanya sudah selesai dari masa isolasi mandiri gitu. Dan saat Dinkes memutuskan keluarga kami untuk isolasi mandiri, perasaannya ya gimana gitu ya, biasanya keluar main di luar, bisa belanja, bisa main di depan kayaknya ya, ini nggak bisa sama sekali. Tapi alhamdulillah sekali sih, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Bupati ya, terus juga Dinkes ya, terus Kelurahan juga Bantar Soka, ya Kelurahan Bantar Soka, Ibu PKK Ibu juga, PKK, Pak RT, Bu RT, karena supportnya. sudah benar-benar full support kita gitu kan. Halo guys. Untuk dari Dinkes ini benar-benar cepet tanggap sekali, dan juga Bu Bidan Santi, terima kasih yang selalu menerima konsultasi saya kayak gitu. Dan alhamdulillah juga, jadi warga perumahan Pemda Bantar Soka ya, khususnya RT 28 sangat solid sekali, sangat kompak sekali. Jadi banyak banget yang kayak ngirimin sayuran, terus juga ngirimin bahan makanan gitu. Nanti aku bakalan taruh di sini ya. Jadi nggak ngerasa sendiri gitu, karena bener-bener full support juga gitu. Ada yang ngirim makanan juga,
Pokoknya terima kasih sekali lagi. Kasih kotak ya. Iya, dan sayuran, kotak beras juga. Pokoknya luar biasa. Dan sebetulnya atau sebaiknya kalau misalnya ada tetangga teman-teman yang terkena juga, itu ya sebaiknya juga disupport seperti itu gitu. Jangan dikucilkan, jangan dijauhi. Karena penyakit ini itu bukan aib ya, ini penyakit yang bisa sembuh, yang mana kita harus membantu lah, mensupport orang yang terkena gitu, bukannya kita menjauhi, jangan awas gitu itu jangan, malah nanti bisa kayak teman-teman sendiri yang kena gitu ya. Itu jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngasih dukungan material, setidaknya kita bisa ngasih dukungan kayak moral gitu. Jangan yang malah menghindar gitu di apa gitu, gunjing itu jangan seperti itu, karena kita itu butuh support teman-teman kayak gitu ya. Jadi tolong banget kalau bisa, kalau misalnya ada seharusnya memang seperti itu. Kalau ada tetangga kayak gitu kan yang terkena COVID-19 ya disupport kayak gitu. Sekali lagi itu bukan aib ya, yang mana harus kita hindari, harus kita kucilkan. Dan karena sikap yang seperti itulah yang mengakibatkan orang-orang itu pada takut untuk istilahnya memeriksakan kondisi kesehatannya, karena takut nanti dites COVID, nanti positif, nanti dikucilkan tetangga. Makanya ini bencana kita bersama, kita harus saling dukung, saling support supaya kita bersama-sama juga bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan segera, istilahnya seperti itu. Dan juga sekali lagi jangan mengabaikan protokol kesehatan, ikuti anjuran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang ada, aturan-aturan yang ada. Kalau memang belum diperbolehkan untuk beraktivitas lebih ya, okelah kita ikuti supaya apa? Supaya cepat selesai. Dan buat teman-teman juga yang sekarang mungkin lagi mengalami hal yang sama, tetap semangat, insya Allah teman-teman juga pasti akan sembuh. Dan yang belum atau jangan sampai ya terkena juga virusnya, tetap jaga kesehatan. Pengalaman saya dan sepengetahuan saya itu dari pemerintah daerah Banyumas ya, itu ada dua jenis mengelompokkan karantina, istilahnya seperti itu. Yang pertama itu yang dengan gejala itu di karantina atau diobati di rumah sakit. Kalau yang tidak bergejala itu di Baturaden, tepatnya di Hotel Rosenda kalau nggak salah. Soalnya teman saya pun ada yang di sana. Nah kebetulan saya kan masuknya karena sakit duluan nih dan bergejala. Dan gejala saya termasuk yang berat. Bahkan saya sampai dikasih alat bantu pernafasan selama 2 hari. Itu karena memang untuk bernafas saya udah sesak ya. Mungkin si virus itu sudah menyerang paru-paru saya. Untuk bernafas memang diperlukan alat bantu. Kalau nggak dikasih alat bantu itu kayak lemes, cepat capek gitu. Dan di sana seperti yang saya sampaikan tadi itu di dalam satu ruangan besar itu ada 6 pasien yang bersama bareng saya di sana. Dengan tentunya di kasurnya itu berjauhan, tapi dalam satu ruangan dan rata-rata itu manula, yang mana di situ akhirnya pun saya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa ya. Saya mendapatkan kayak pengingat buat diri saya sendiri. Ya di sana saya melihat bagaimana tenaga kesehatan ya bekerja secara luar biasa, tak mengenal waktu. Mereka padahal istilahnya merawat orang yang sedang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mana itu sangat mudah untuk mereka ikut tertular. Mereka dengan segenap hati, dengan sabar itu merawat kami semua. Dan di situ saya juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Rumah Sakit Ananda sebagai institusi ataupun para perawat ya, para perawat yang sudah membantu saya, merawat saya dan kami semua lah, terutama di ruang dan di ruang 5, ruang isolasi dan di ruang 5. Sekali lagi saya tidak mengenal satu persatu dari mereka, tapi mereka itu dengan ikhlas hati gitu loh, ikhlas hati itu merawat kami semua di sana. Dan saat saya keluar pun saya belum bisa mengucapkan terima kasih ya kepada para tenaga kesehatan ya. Semoga semua tenaga kesehatan di Indonesia itu dijauhkan dari mara bahaya ya, selalu melindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam menjalankan misi kemanusiaan ini bisa tetap semangat dan tetap sehat. Dan selama perawatan di sana itu seperti kita ketahui bersama yaitu bahwa COVID-19 itu belum ada obatnya. Jadi obatnya itu dari imun tubuh kita sendiri. Makanya ditunjang di sana itu dengan makan makanan yang bergizi, terus vitamin-vitamin yang kayak vitamin C dan yang lain. Terus kita diminta untuk berjemur. Jadi jangan beranggapan atau berpikir di sana karena itu menyeramkan, enggak sama sekali ya. Kita sangat-sangat dimanusiakan di sana dengan dipenuhi segala kebutuhannya. Dan juga istirahat lah ya, intinya kita disuruh istirahat di rumah sakit supaya tidak menularkan kepada orang-orang terdekat kita. Itu guys. Jadi kalau misalnya ada yang tanya itu dikasih obatnya apa aja gitu kan. Jadi untuk COVID-19 sendiri belum ada obatnya ya, walaupun sekarang mungkin ada pencegahan vaksin. Tapi kalau untuk pas suami saya di karantina, saya pun tanya ya, COVID-nya obatnya apa gitu. Ternyata belum ada. Dan jadi obatnya itu untuk mengobati yang dikeluhkan. Kalau misalnya pegel-pegel, atau batuk kayak itu. Berges, terus atau mungkin kena yang dirasa kita saat itu apa itu yang diobati. Untuk COVID sendiri ya kita tahu bersama belum ada obatnya. Jadi jangan main-main dengan penyakit ini. Iya, jangan menganggap. Iya, jangan menganggap remeh. Karena belum ada obatnya. Tapi nggak usah takut yang berlebihan juga karena dengan imun tubuh kita pun seharusnya bisa untuk mencegah itu. Ada hal yang pengalaman saya juga di sana ya, yang sebagai yang saya sampaikan tadi sebagai pengingat ya. Di sana itu ada pasien juga yang bareng dengan saya, itu manula. Itu pada hari Minggu kalau nggak salah apa ya, Minggu sore itu beliau itu kritis gitu. Beliau kritis ya, terus mengeluhkan nafasnya sesak gitu ya, karena saya dengar kebetulan kan satu ruangan cuma dipannya agak jauh gitu kan, mengeluhkan sesak terus ini yang bikin saya juga salut ya dengan tenaga kesehatan, terutama tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ananda. Itu dari beliau itu sebelum maghrib lah mengeluhkan sesak nafas itu ditungguin terus dikasih ya intinya ditungguin lah untuk dikasih obatnya apa saya nggak tahu. Itu didampingi sampai dengan inilahi ya, untuk yang bersangkutan itu meninggal dunia. Itu bareng dengan saya di satu ruangan. Saya melihat istilahnya proses meninggalnya beliau. Sudah terkonfirmasi COVID-19 juga. Itu memang pernafasan yang diserang, nafasnya sesak, nafasnya nggak bisa bernafas, istilahnya seperti itu. Dan sehingga saya sampaikan ke teman-teman jangan sampailah terkena. Di situ saya melihat begitu menderitanya beliau. Untuk keluarganya saya turut berduka cita, dan Bok nanti melihat video ini dan tahu yang saya maksud, sekali lagi kami turut berduka cita. Itu juga sebagai pengingat saya bahwasanya kematian itu sangat dekat gitu, sangat dekat dengan saya.
bisa juga saat itu saya yang meninggal, dan juga orang lain. Makanya kita harus menjaga benar-benar diri kita sendiri, keluarga terdekat kita, dan orang lain ya, saudara-saudara kita, dengan cara yaitu kita ikuti anjuran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dari dinas kesehatan terkait. Kita ikutilah supaya jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Seberapa berat sih kita pakai masker, seberapa berat sih kita mencuci tangan dengan sabun, dan seberapa berat sih kita menjaga jarak, seberapa berat sih kita mengurangi mobilitas, kita menghindari kerumunan. Itu nggak berat kok, daripada kita harus kehilangan keluarga kita, teman kita, saudara kita. Itu akan lebih berat lagi. Dan juga pasti nggak enak ya dimakamkan atau meninggal dalam kondisi terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saya menyaksikan itu prosesinya itu semalaman, bahkan sampai nggak bisa tidur. Bahkan setelah beliaunya meninggal dunia, proses setelahnya juga saya tahu. Nggak bisa tidur satu malam itu, nggak bisa tidur. Pokoknya pikiran saya kemana-mana luar biasa. Dalam satu ruangan bersama dengan jasad ya, orang meninggal. Apalagi saya juga nggak pemberani amat. Saya bisa melihat jenazahnya itu sebelum dibawa ya, jenazahnya itu dari mulai ditutupi di dipannya, di kasurnya gitu ya, kemudian prosesi dimasukkan ke dalam peti gitu. Jadi jangan sampai kita mengalami hal yang sama ataupun keluarga kita. Kebetulan esok harinya saya jadwal swab jam 6 pagi itu, saya jadwal swab. Dan setelah di swab, saya ngomong ke tenaga kesehatannya, ke perawatnya. Kebetulan saat itu yang swab saya itu laki-laki. Mas, saya bilang gini, Mas, tolong setelah hasil swab ini keluarnya kapan? Ya paling nanti malam atau besok, Mas, bilang ke saya. Terus saya sampaikan lagi, kalau keluarnya malam ini jam berapapun, tolong saya dikabari. Saya pengen pulang, saya nggak mau lagi di sini, bilang gitu. Dan kebetulan alhamdulillah swabnya cepat ya, jam 10:30 malam hari itu, setelah paginya swab jam 10:30 malam saya dikabari via WA, karena sudah di nomor WA-nya kan sudah dicatat oleh perawatnya gitu kan. Saya dikabari bahwasanya hasil PCR swab saya itu sudah negatif, maka saya diperbolehkan pulang. Dan saya pulang malam itu juga. Saya nggak mau lagi tidur di situ. Nope. Ya, saya lagi pengalaman saya kita jadikan pengetahuan bersama lah untuk teman-teman, bahwasanya jangan abai. Kita harus jaga. Saya juga dari awal sudah menjaga saya dan keluarga saya, dari mulai menyediakan cuci tangan, sabun dan yang lain di depan rumah, dari pakai masker untuk saya dan keluarga, hand sanitizer, berangkat pulang kerja saya pakai kendaraan pribadi, nggak pakai transportasi umum. Setelah pulang kerja pun saya nggak kemana-mana, jarang pergi kecuali urgent lah untuk kebutuhan bulanan. Itu pun sambil takut-takut ya gitu ya. Dan semua usaha itu saya lakukan supaya saya dan keluarga itu bisa minimal sekali terhindar. Tapi apa mau dikata, ternyata si COVID-19 itu masuk juga ke diri saya, ke tubuh saya, dan juga keluarga saya juga. Itu rasanya nggak enak banget. Dari mulai sesak nafas, itu dampak fisiknya lah, sesak nafas, badan ngedrop, lemas. Sampai turun berapa kilo? Saya itu turun sekitar 10 kilo dari 91 kg berat badan saya, begitu keluar dari rumah sakit 81. Jadi kalau misalnya dilihat secara orang awam
pasti kelihatannya sehat ya, gemuk gitu kan, nggak mungkin lah orang seperti itu terkena gitu kan. Tapi ya siapa yang tahu gitu kan, karena virus ini benar-benar nggak bisa milih ke orang gemuk, ke orang kurus, ke artis, ke siapapun bisa. Jadi ya tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan gitu. Dan tadi udah pulang ke rumah alhamdulillah ya, tapi tetap masih melanjutkan isolasi mandiri satu minggu ya gitu. Jadi total kita isolasi mandiri itu dari ayah pertama terkonfirmasi positif ya hampir COVID, 20 harian. ya sekitar 20 harian 20 harian kita isolasi. Coba bisa dibayangkan dampak mental ya, yang jelas mental ya, terus juga dampak ekonomi. Kebetulan kami menjalankan bisnis dari rumah, usaha di rumah, kita nggak bisa seperti biasa ya yang orang datang beli gitu kan, ataupun kurir datang juga udah dibatasi. Dan hampir selama 20 hari itu ya usaha kami ya mengalami penurunan, tapi nggak masalah. Yang penting sekarang semuanya udah sehat, kita jadi punya apa istilahnya pengalaman lah dalam menghadapi ini semua. Oke, terus dari tadi setelah diceritakan pengalaman selama di rumah sakit sampai pulang dan sampai akhirnya isolasi mandiri sampai selesai, barulah nih teman-teman hasil swab yang tadi kita swab satu keluarga itu keluar. Iya. Jadi hasil swabnya itu saat itu nggak langsung keluar, tapi nunggu dulu nih teman-teman. Dan ternyata hasil swabnya itu adalah 3 orang dari 6 orang yang di swab positif, termasuk saya, adik ipar saya, dan juga bayi usia 6 bulan. Coba teman-teman bisa bayangkan ya. Yang tadinya mungkin hanya saya ternyata membawa virus itu ke rumah keluarga saya, dan mengakibatkan istri saya terkena, adik saya terkena, dan juga ponakan saya yang berusia 6 bulan itu juga bayi 6 bulan terkena juga. Jadi alhamdulillah saat ini semuanya sehat dan lebih fit dari biasanya. Lalu gimana setelah mengetahui hasilnya positif, dan alhamdulillah hasil keluarnya itu setelah kita selesai 20 hari isolasi mandiri. Jadi akhirnya kita langsung dikasih surat sehat karena memang sudah selesai isolasi mandiri dan juga tidak ada gejala-gejala yang gejala apapun itu nggak ada alhamdulillah. Tapi sebelum hasil keluar itu, saat kita sedang di tes swab itu, saat itu saya sedang kehilangan indera penciuman teman-teman. Jadi saya sempat kehilangan indera penciuman. Dan mungkin teman-teman tanya nih, kalau misalnya ngalamin hal yang sama harus ngapain aja gitu kan. Nah nanti aku bakalan kasih tipsnya buat teman-teman juga. Dan oh ya, untuk tadi ya hasil swabnya itu alhamdulillah yang saya kira itu ibu saya yang usianya sudah 60 tahun ke atas itu yang positif, alhamdulillah enggak. Dan yang enggak nyangka sekali itu ya si Nara itu ya, anaknya adik saya itu yang masih 6 bulan malah positif gitu kan. Terus juga anak saya ini yang namanya Kaira, yang harusnya itu mungkin kalau misalnya daya tahan tubuhnya itu drop, mungkin bisa kena juga karena yang paling dekat gitu kan, tidur satu kamar juga. Dan kenapa aku bisa positif juga, mungkin karena saya yang paling kontak erat dengan beliau, karena saat beliau di isolasi mandiri di rumah pun saya yang ngurusin makan dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman nih, bukan tips ya, maksudnya buat pengalaman aja. Mungkin buat nanti teman-teman yang kayak ngerasa punya keluhan pusing, badan pada lemes, terus juga batuk, terus nggak enak makan, indera penciumannya menghilang, itu jangan takut untuk memeriksakan diri ya ke puskesmas, ke klinik kayak gitu, biar teman-teman tahu apa sih penyakit teman-teman kayak gitu. Jangan sampai nanti malah
sudah berat baru periksa terus ternyata positif COVID, malah nanti penanganannya lebih berat gitu. Dan apa ya, Perlu kejujuran. iya perlu Harus kejujuran jujur, gitu. harus Kalau jujur. misalnya ditanya tenaga kesehatan habis dari mana atau keluhannya apa ya, Apa ya, sama dijawab ya. yang jujur gitu. Nggak perlu takut kalau nanti kita di swab dan hasilnya positif. Nggak masalah kalau emang udah terjadi positif ya udah nggak apa-apa. Itu bukan aib, itu penyakit dan Iya. bisa sembuh. Daripada kok kita malah nggak Jadi jujur, bahaya. terus ternyata kita positif, terus kita menularkan ke orang lain, itu kan malah lebih bahaya Bahaya. gitu guys. Dan mungkin buat teman-teman yang OTG ya, itu juga harus tetap patuhi untuk isolasi mandiri ya, isolasi mandiri gitu, jangan malah pergi-pergi keluyuran, apalagi nongkrong kayak gitu kan. Teman-teman yang mengalami juga mungkin kehilangan indera penciuman, karena saya juga sempat hilang indera penciumannya 2 hari ya. Jadi bau bawang putih aja yang baunya nyengat, bawang putih, bawang merah, apalagi bau kentut ya, itu bener-bener nggak bisa kecium sama sekali. Dan apa aja sih yang aku lakuin kayak gitu kan biar kembali lagi indera penciumannya. Jadi seperti yang tadi suami saya bilang juga, rajin cuci kumur ya, kumur pakai air betadine kumur. Nanti aku bakalan taruh di sini ya bentuk betadine itu yang kayak gimana. Terus juga bersihkan hidungnya juga sampai sini tuh airnya, pakai betadine juga. Terus juga kumur pakai air garam juga sampai pangkal tenggorokan. Aku juga nggak tahu sih ya kok pakai air garam gitu, tapi ya udah ikutin aja gitu kan. Terus juga rajin-rajin apa tuh yang mencium minyak kayu putih yang dikasih uapnya, air panas dikasih minyak kayu putih, itu uapnya benar-benar dihirup dan itu enak banget sih, bakalan lega gitu loh guys. Terus juga kalau aku pribadi, aku masukin bukan kapas sih, tisu, aku kasih minyak kayu putih, aku masukin sampai ke dalam sini ya. Dan alhamdulillah 2 hari langsung balik lagi indera penciumannya. Terus juga oleh tenaga kesehatan disarankan untuk yang di rumah itu harus selalu konsumsi vitamin C ya tentunya. Jadi saya saat tahu suami saya positif, akhirnya kita stok obat-obat atau vitamin-vitamin yang bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, termasuk tadi PCO. Jadi satu keluarga juga minum PCO juga. Terus juga vitamin C-nya teman-teman nggak perlu bingung apa nih kayak gitu. Jadi apa aja, pokoknya suplemen atau obat-obatan yang ada kandungan vitamin C-nya. Dan obat-obatan sih ya, maksudnya suplemen gitu. Bisa kayak Sonsi, terus juga pokoknya banyak sih di apotek itu pasti banyak. Gitu guys. Terus mungkin apa lagi? Dari kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yes, mungkin seperti itu ya pengalaman pribadi kita. Jadi jangan takut, pokoknya teman-teman tetap semangat, gak usah malu juga. Dan oh ya, saat saya menjadi tersangka OTG, saya benar-benar nggak buka sosmed sama sekali. Jadi saya benar-benar bed rest, menenangkan pikiran. Terus ya banyakin nonton film di rumah ya. Jadi saya nggak buka Facebook, nggak buka Instagram, nggak buka WhatsApp juga. Jadi benar-benar istirahat dulu dari sosial media, biar pikirannya itu tenang gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin nanya atau nyari kita menghilang dari sosial media, ya karena kita lagi istirahat dulu gitu teman-teman. Dan banyak sekali sih pelajaran-pelajaran yang diambil dari COVID-19 ini ya. Mungkin kita jadi kayak lebih apa sih ya? Banyak kan? Jadi lebih sadar gitu. Dan alhamdulillah membawa efek yang positif juga untuk kami gitu. Dan pesan kami ya untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton mungkin, ataupun buat teman-teman yang di luar sana, pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan. Dan kalau misalnya sekarang kita lagi nggak pakai masker, itu karena
lagi di rumah dan juga satu keluarga juga. Dan tadi sebenarnya kita udah pakai masker, cuman pas ngomong itu nggak jelas gitu karena kita nggak pakai mikrofon yang ini di luar gitu, jadi ya udah gitu. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa minum vitamin, jaga kesehatan, terus juga tetap bahagia, tetap positif. Insya 5M, Allah jangan lupa 5M. 5M ya, mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, terus juga Membatasi mobilitas. membatasi mobilitas. Oke guys, mungkin segitu aja video kita kali ini karena udah kepanjangan juga kali ya. Dan buat teman-teman yang pengen tanya masalah apapun mengenai COVID-19 bisa banget langsung di komen, bisa banget langsung komen di kolom komentar, atau kalau misalnya pengen sharing juga bisa banget. Tapi jangan tanya mengenai obat atau apa ya, ini pengalaman pribadi gitu ya. Kami bukan guna kesehatan, kami bukan dokter, kami tidak bisa memberikan tips-tips kesehatan apapun. Cuman kami penyintas, kami orang yang pernah dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Yes, dan aku adalah alumni COVID-19. Pokoknya luar biasa. Alumnus COVID-19 itu yang sudah terkonfirmasi dan dirawat itu bisa memberikan darahnya ya, plasma konvalesen itu untuk bisa kesembuhan teman-teman yang lagi kena COVID-19. Kan itu bangga dong. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat. Tetap semangat untuk teman-teman yang lagi menjalani pengobatan ataupun yang lagi menjalani isolasi mandiri. Kalian nggak sendirian karena kita juga pernah ada di posisi yang sama juga. Dan please banget buat teman-teman yang ada nih tetangganya atau keluarganya yang terkonfirmasi positif COVID-19 di support dengan ya, karena mereka butuh kita semua. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Sekali lagi sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you in the next video. Bye.